Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustaz dalam video pendidikan Islam Topai kelas 2. Hari ini kita belajar bab 15, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, Sunnah Salihah, seperti biasa sebelum belajar sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, kali ini kita membahas tentang sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian sikap jujur Nabi Muhammad SAW yaitu mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak bisa menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak bisa memiliki perilaku sebagai implementasi atau wujud dari pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Mengetahui kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah. Masa itu dinamakan masa jahiliyah, artinya masa kebodohan, karena mereka tidak berperilaku benar dan baik. Allah mengutus seorang rasul yang akan menyuruh kepada agama yang benar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW terlahir dalam keadaan yatim karena ayahnya meninggal dunia sebelum beliau dilahirkan. Beliau tidak lama diasuh oleh ibunya karena pada usia 6 tahun ibunya pun meninggal karena sakit. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad SAW, kakeknya pun meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika hidup bersama pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW banyak belajar mengenai banyak hal. Kemudian beliau rajin membantu pamannya menggembala kambing maupun berdagang. Masyarakat kota Mekah mengenal Nabi Muhammad sebagai seorang yang amat jujur dalam segala hal, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Nah, Al-Amin yaitu orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang amat baik. Beliau sangat sopan dalam segala tindakannya. Nabi Muhammad SAW sangat menghormati orang lain. Beliau juga sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Kalau sedang berbicara, beliau sungguh-sungguh. Kadang-kadang diselipi sedikit humor dan senda gurau, tetapi yang dikatakannya itu selalu benar. Kemudian yang bagian C memiliki perilaku jujur sebagai praktek atau implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 119.
Jujur artinya benar, kemudian benar dalam perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Kemudian perilaku jujur merupakan perintah dari agama. Setiap muslim atau muslimat harus berperilaku jujur. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 119, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an Zalikal fawzul azim. Artinya Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dan kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah kemenangan yang agung. Quran Surah Al-Maidah ayat 119. Nah, ayat di atas memerintahkan kita untuk berbuat jujur. Orang yang jujur akan mendapat keuntungan di dunia maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala sayang kepada orang yang jujur. Kemudian kejujuran akan membawa seorang kepada kebaikan. Kita harus jujur kepada semua orang. Kemudian jika orang tua meminta tolong memberikan sesuatu misalnya, maka uang kembaliannya harus kita serahkan semuanya. Kemudian kebalikan dari jujur yaitu dusta atau bohong. Nah, kita dilarang untuk berbohong baik dalam ucapan maupun berbohong dalam perbuatan. Anak yang suka berbohong itu akan rugi. Nah, Allah tidak akan menyayangi orang yang berdusta. Dia juga tidak akan dipercaya oleh orang lain. Dia akan sulit mendapatkan teman. Salah satu contoh perbuatan dusta adalah mencontek ketika ulangan. Dalam hal kejujuran, kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat dipercaya baik oleh kawannya maupun oleh lawannya. Kemudian, karena kejujuran beliau, maka banyak orang yang tertarik untuk memeluk Islam. Nah, usul Soleha untuk intisari atau rangkuman untuk pembelajaran ini itu yang pertama, Nabi Muhammad SAW mempunyai julukan Al-Amin. Artinya tadi yaitu orang yang dapat dipercaya atau jujur. Kejujuran akan membawa seseorang kepada kebaikan. Nah, orang yang jujur akan disayang oleh Allah dan juga disayang oleh manusia. Allah akan memberikan surga di akhirat bagi orang-orang yang bersikap jujur. Nah, Soleha, sampai sini dulu video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat untuk Ustadz, khususnya untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah kira mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.